Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbullah, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Yogyakarta, program studi sejarah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengembangan lapangan siklus 2 di SMA Negeri 1 Maliping kelas 10 dengan model pembelajaran problem-based learning. Pada PPL siklus 2 ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang akulturasi bentuk kebudayaan Islam di Indonesia. Ingin tahu keseruannya dalam mengajar? Yuk kita langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang Bapak sayangi, ya, selamat bergabung, selamat belajar di pembelajaran sejarah Indonesia tentang kebudayaan Islam. Sebelum kita melakukan pembelajaran, hal yang terbaik bagi kita adalah salah satu bentuk barokah adalah kehidupan dalam belajar bermakna. Kita dibiasakan untuk mengawali dengan selalu berdoa. Silakan dipimpin oleh siapa saja KM-nya, ya. Kita mulai berdoa dulu. Belajar sambilnya kita berdoa dulu. Sudah dimulai. Sudah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akan absen dulu, khawatir. Biar absen semua hadir, mana ada yang lain. Ya. Anderi ada? Ada ya? Aid? Alhamdulillah. Ifal? Wajib? Abdul? Oke. Alhamdulillah hadir ya semua. Ada yang tidak hadir? Ada grup absen? Oke. Terima kasih. Untuk tidak ngantuk, Bapak akan sajikan sebuah permainan yang mudah-mudahan membuat kalian tidak ngantuk lagi. Ya. Oke, siap? Oke. Komitmennya siap? Apapun yang ada di sini, kamu harus ikut. Bisa saya tanya? Enggak, ini permainan nggak bakal menakutkan ya. Ya, berwajah konyol. Silakan kalian berlaku untuk berwajah konyol. Yuk. Belum. Iya, jujur. Berdiri, ya, berdiri. Jalan. Lari. Kesepakatan akan menjadi kekuatan. Dua. Silakan lompat 2 kali. 3. Satu, dua. Silakan. Siap-siap. Konsekuensi dengan pilihan top. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa dimulai. Tolong simak baik-baik agar kalian hasil dari video ini bisa menyentuh hati nurani kita semua sehingga kita bisa mempertahankan keutuhan NKRI. Ini ada sebuah video.
Tepuk tangan. Berapa agama kita yang diakui? Berapa? 6. 7. Islam? Ya, kalian ingin tahu. Itu semua ada di Indonesia. Ya. Tapi tidak ada masalah kan? Selama ini hanya konflik sedikit-sedikit itu aja. Ya, yang namanya kalau masih ingat pelajaran waktu di Sanawiyah, karena kiri itu saya nggak pasti jawab. Yakin kita untuk kuat mempertahankan persatuan Indonesia agama, ya. Sekarang Bapak akan tampilkan poin-poin terkait masalah. Soalnya di negara luar terjadi bentrokan Muslim Buddha di Sri Lanka, ya. Terus ada konflik warga Buddha di Islam di Myanmar, itu kan sangat miris dan sangat memprihatinkan. Lanjut kita ke materi. Tapi sebelum ke materi, kita bagi kelompok dulu yuk. Ya. Silakan Pak Rida yang lain, KM Suji yang lain untuk dibuat kelompok dulu. Kalau nggak salah kemarin udah Bapak sajikan kelompoknya, ya. Aku bawa meja kursinya. Aku ke situ. Di sini nih. Ini satu lagi ke sini biar kasih. 5. Sistem politik, ya. Jadi dari kebudayaan Islam yang ada itu sebetulnya sebelum Islam juga itu sudah ada. Tapi masalahnya yang harus kita analisis dari mana segi kulturasinya. Yang lebih mendalam lagi menurut Bapak, kok Islam bisa masuk loh dengan begitu mudah membuat kebudayaan baru. Oke, ya. Bisa kalian lihat? Ada Masjid Demak, Masjid Banten, Masjid Kudus, alun-alun Olimpik. Alhamdulillah, kalian masih tetap fokus, ya, tahu dengan masjid kebanggaan orang Olimpik. Ya, itu yang sengaja Bapak sisipkan alun-alun Olimpik. Tujuannya anak baru enggak, ya, tapi alhamdulillah. Ini wihara, ya, Hindu, ya. Beda kan? Beda, ya. Coba lihat perbedaan dengan masjid yang sekarang modern Islam alun-alun Olimpik dengan masjid kuno. Ada menaranya, Pak? Ada menaranya. Itu di Banten ada menaranya. Tapi menaranya beda. Wayang golek, kalau di kita wayang golek, ya. Kalau di Jawa wayang golek. Biasanya wayang golek kalau di kita di apa? Ditayangkan atau ditampilkan acara apa aja? 17 Agustus, betul. Ya. 17 Agustus. Terus debus? Iya. Di kita ada? Di kita ada debus? Banten terkenal dengan debus. Ya. Oke. Jadi di sini pentas yang Bapak tampilkan hanya 3, itu ada tarian. Masih ingat? Tarian yang pesertanya 8 orang sebetulnya. Aceh, ya? Tari apa? Sama. Oke. Terus itu di situ ada sistem pemerintahan. Ada Raja Tarumanegara. Ini Sultan Banten. Kalian tahu Sultan Banten yang pertama siapa? Sultan Hasanuddin. Ini siapa? Kita Sultan Hasanuddin berapa? Hah? Ingat kampus yang ada di Banten kampusnya? Tirtayasa. Oke, fokus. Kalender
Jawa, Sultan Agung. Kalender Islam atau Komariah diambil dari bulan. Berikutnya kalender Masehi 2024. Ada tanggal merahnya nggak di bulan Januari? Ada Pak, dinamnya hanya hari Minggu aja. Oke, berarti Januari kita belajar full. Silakan kalian lakukan, baca dulu, cari-cari sumber sesuai dengan tugas kelompoknya tadi. Kelompok 1 mana? Oke, apa kelompok 1? Seni bangunan dan arsitektur. Mau diambil salah satu masjid apa semua masjid? Satu, masjid apa? Kudus. Silakan. Ya, pelajari apa sih Masjid Kudus itu, persamaan dengan kebudayaan sebelum Islamnya ada apa saja. Ya, kalian buka LKPD-nya. Di situ ada user dan password yang sudah disebarkan melalui grup juga. Sebagai media dakwah. Ini juga usah. Ini juga sama bentuk ini, bentuk akulturasinya. Jangan, Iya. jangan dulu dicantumin ini. Jangan dekat sini. Takut ditanya makan apa? Setelah Islam masuk, contohnya adalah pergantian gelar raja menjadi sultan. Konsep pemerintahan juga menggunakan nama kesultanan. Jawa dan Sipar Dewa gitu. Jawa akulturasi. Itu tuh campuran. Hijriah. Muhammad Surat. Malam satu surat. Anda nggak ada masalah dong? Nazwa. Kayak di Islam dan di Buddha. Kalau di Dan di Hindu Buddha gitu. Kayak Kang ngaben. Aben. Ya. Manyun. Kalau di Islam tuh di ya Dikubur kan? tata caranya beda. Kalau ngaben berarti di Dibakar. bakar. Kalau kita di Islam kubur ya baru di sana. Tapi ada beberapa hal yang sama. yang samanya di mana? Kayak di kita kan ada 40 hari, ada 7 hari kan? Itu ada 12 hari itu makan. Oke, itu bagus. Nah, Bapak akan memberikan hadiah untuk kalian yang berani tampil duluan. Hadiahnya apa Pak? Nilai lah. Nilai yang baik, ya. Karena Bapak sering tekankan belajar itu yang perlunya itu adalah bukan nilai akhir tapi proses, ya. Kalau kalian sudah mau bisa dalam prosesnya, insya Allah nilai akhirnya bagus. Gitu. Oke, siap? Kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pulo, guru magang kita pada hari ini yang telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya sejak pertama sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membantu dalam presentasi kali ini yang berjudul Seni Bangunan dan Arsitektur Kebudayaan Islam yang ada di Masjid Menara Kudus di Indonesia. Memiliki gaya arsitektur yang berupa menara masjid yang sama dengan gaya arsitektur Hindu yang berupa candi. Jenis atap yang pakai pada bangunan masjid adalah atap tajuk yang merupakan ciri khas atap bangunan suci gaya arsitektur Jawa, dan bentuk atap serambi masih berupa atap kubah besar disertai dengan dua buah kubah kecil dan berupa bentukan setengah lingkaran dengan patahan di tengahnya yang merupakan ciri khas gaya arsitektur Mughal India. Menara masjid yang sama dengan bangunan Hindu, selain bagian luar menyerupai candi bangunan menara, memiliki keunikan berupa peletakan beduk yang terletak di bagian atap menara masjid yang menyerupai dengan bangunan balai pungkul atau tempat kepribadatan bagi umat Hindu. Gapura atau lawang kembar yang berada pada ruang utama masjid dan serambi masjid. Gapura ini memiliki gaya arsitektur Hindu, berbentuk menyerupai candi-candi di Bali atau sering disebut pori agung. Gapura selain berada di depan, gapura ini juga berada di dalam ruang utama ibadah. Pada pintu bangunan masjid Menara Kudus ini terdapat dua jenis. Pertama yaitu pintu ganda dengan dua buah daun pintu yang merupakan salah satu ciri khas pintu pada gaya arsitektur Hindia Belanda, seperti pintu jenis kedua yaitu pintu ganda dengan sistem geser dan menggunakan material kaca transparan yang memiliki jenis gaya arsitektur Mughal India. Ada 5 jenis atap yang digunakan pada Masjid Menara Kudus. Atap utama terdiri dari tajuk 2 tingkat dengan 4 kolom yang menopangnya. Kemudian atap kubah pada bagian serambi, atap pelana, atap melengkung, dan atap datar. Atap menara berbentuk limas bersusun tumpang ganda. Di puncaknya terdapat mustaka atau memonglok, seperti yang ada pada atap masjid. Menurut Syafwandi dalam bukunya Menara Masjid Kudus, Tinjauan Sejarah dan Arsitektur, atap rangkap dimaknai sebagai 2 kalimat syahadat. Pada pancuran air wudhu memiliki gaya arsitektur Buddha dengan 8 kepala pancuran berbentuk kepala patung atau arca. Bagian atasnya yang berkaitan dengan filosofi Buddha yaitu 8 jalan kebenaran atau Asta Samhika Marga. Sunan Kudus membuat padasan wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8 buah. Pada masing-masing pancuran diberi sebuah arca yang diletakkan di atas padasan. Maksud Sunan Kudus membuat bertempat wudhu dengan 8 buah pancuran karena beliau dapat mengetahui ajaran tersebut dikenal dengan nama Asta Samhika Marga atau jalan berlipat 8. Bahwa akulturasi budaya yang ada di Masjid Menara Kudus yang ditinjau dari makna dan simbol, dapat disimpulkan bahwa Masjid Menara Kudus merupakan bangunan hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang mempunyai makna dan simbol akulturasi budaya yang mana menjadi bukti nyata bahwa wujud kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Maka ini ditujukan dengan adanya tajuk dan gapura yang mencerminkan memeluk Islam tidak merasa asing saat berada di masjid. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah dari teman-teman semua ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan? Kita hapus dulu. Dia berpikir keras untuk mengambil hati para orang Jawa yang pada saat itu sudah memeluk agama Hindu. Ya. Selain itu apa? Ada lembu. Ya. Orang Hindu itu lembu itu hewan yang disembelih. Nah, bagaimana Sunan Kudus agar
penduduk di Jawa yang agamanya Hindu itu tertarik dengan masjid yang ada di pinggirnya terdapat lembu atau yang disucikan. Itu ya toleransinya. Banyak 8 kebenaran. 8 kebenaran itu berlaku, berbuat, beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kami selesaikan. Untuk materi akan dibacakan oleh Sita. Silakan. Wayang adalah seperti wayang kulit pertunjukan wayang yang telah berkembang sejak zaman Hindu, namun pada zaman Islam terus dikembangkan. Lalu berdasarkan cerita Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Di masa lalu para ulama dan para wali melakukan pendekatan akulturasi melalui media dakwah yang telah menjadi warisan budaya leluhur Indonesia. Wayang dipergunakan oleh para wali sebagai sarana dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran yang mengesahkan Allah, sehingga terjadilah perubahan tradisi kebudayaan Jawa yang pada awalnya berciri khas seni Buddha yang kemudian berakulturasi dengan Islam. Gimana? Izin bertanya kelompok Najwa, kan kalau nonton wayang zaman dulu harus disyarat dengan syahadat supaya masuk Islam. Apakah sah saja karena mereka yang menonton tidak ada niatan masuk Islam? Gitu. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Sampai saat ini belum ada bukti, belum ada kejadian atau bukti di mana orang yang menonton wayang kulit itu berubah pikiran menjadi agama Islam. Karena setiap keyakinan dalam diri seseorang itu kembali ke diri kita sendiri. Iya, jadi masing-masing aja gitu. Dan pertunjukan wayang kulit meskipun memiliki nilai budaya dan moral, tidak memiliki kekuatan intrinsik untuk mengubah keyakinan agama secara otomatis. Keputusan masuk Islam atau mengubah agama lainnya cenderung melibatkan ke diri kita sendiri, keyakinan diri kita sendiri. Kalau keyakinan diri kita sendiri yang goyah, pasti masuk. Jadi sunan itu berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan masyarakat Hindu gitu. Dengan ada yang menariknya ada jimat Kalimusada itu, ya, dimana tokoh Semar itu dia akan sebagai panutan orang yang berbuat baik dalam baik ucapan maupun perilaku, integritas. Termasuk si Gareng dan yang lainnya memberikan contoh-contoh kehidupan Islam yang sebenarnya, sehingga orang Hindu Buddha tertarik dengan tadi kata Najwa dari hati, ya betul, dari hati. Kalau dalam Islam namanya itu ada apa? Hidayah. Oh, jimat yang luar biasa gitu dalam bentuk kehidupan gitu. Sehingga mereka bacakan itu ilmu sadar, penasaran kan, pengen tahu, belajar. Akhirnya masuk Islam. Tuh ya, tidak begitu serta-merta ketika itu lihat baca syahadat di situ masuk Islam, tidak betul. Oke, ada proses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya presentasi di kelompok saya. Kami akan mempresentasikan tentang sistem politik setelah masuknya Islam ke Indonesia. Baik, untuk yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Elan. Pada masa Hindu Buddha dikenal konsep dewa raja atau dewa raja yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa bumi. Kerajaan yang berdiri mengadopsi nilai-nilai Islam seperti kekhalifahan dan kesultanan yang ada di negara Islam di Timur Tengah. Misalnya seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar,
Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan lainnya. Sementara itu, raja dalam kerajaan Islam di Indonesia menggunakan gelar sunan, sultan, susunan, panembahan, dan maulana. Misalnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono yang menjadi pimpinan atau raja Kesultanan Yogyakarta. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Contohnya satu sila satu yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tradisi ritual upacara yang akan diberikan contoh kepada saudara Gedis. Contoh akulturasi budaya Islam dalam tradisi ritual dan upacara adat. Banyak sekali contoh akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal maupun minggu Buddha yang masih hidup. Hingga kini di Indonesia salah satunya terlihat di tradisi kenduri atau selamatan yang sampai sekarang. Kalau di Islam itu luar biasa, ya. Terus upacara ritual, apa lagi? Wayang, ya. Luar biasa kan wayang. Bagaimana di Islam itu tidak boleh makhluk hidup ini, sehingga wayangnya dirubah bentuknya tidak menyerupai manusia banget, kan? Zaman Sunan ya, itu ya akulturasinya. Jadi tidak dihilang wayangnya, tapi beda bentuknya. Ya. Jadi luar biasa, itulah perbedaan yang ada di Indonesia, tapi menjadikan sebuah kekuatan yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bahan evaluasi Bapak kasih kuisis hanya 5 soal saja. 5, sedikit Pak, sedikit 5, tidak terlalu sedikit 5 ya. Tapi host loh, ya soal yang panjang-panjang. Ya, kayak ada 9, 10. Yang dipilih dari kata apa?